Mengetahui istrinya sudah tiada, Juragan Adang menangis sekencang-kencangnya, meraung-raung, mengguncang tubuh istrinya berkali-kali dengan terus memanggil namanya. Begitu pula dengan Abidin yang terisak, menangis sesegukan di samping jenazah ibunya. Berkali-kali ia cium takzim punggung tangan ibunya itu. Berkali-kali pula ia mengelus lembut rambut ibunya, karena memang belum percaya Bu Sukma akan pergi secepat itu. Abidin berusaha untuk memejamkan mata Ibu Sukma, tetapi selalu saja tidak bisa. Lalu bergantian Pak Leliwan, tetap saja tidak bisa. "Bagaimana ini Pak Le?" tanya Abidin dengan mata memerah. Sayangnya Pak Leliwan sudah melakukan segala cara agar kedua mata Bu Sukma bisa tertutup, tetapi tetap tak bisa. Tidak ada pilihan lain karena almarhumah harus segera dimandikan dan disolatkan. Namun saat diangkat ke tempat pemandian jenazah, tiba-tiba kepala Bu Sukma mendongak sedikit, lalu kedua matanya menutup dengan sendirinya. Hal tersebut membuat orang-orang merasa ketakutan. Bahkan mereka yang tadinya hendak mengangkat tubuh almarhum refleks langsung membantingkan kembali ke atas ranjang. Disitulah Pak Leliwan mulai menyadari sesuatu. Pelan-pelan dibukanya bantal yang ditidurinya oleh Bu Sukma. Kemudian ia menemukan dua buah keris kecil di bawahnya. Pak Leliwan tidak langsung sesumbar ke semua orang. Tanpa sepengetahuan siapapun langsung menyimpan kedua benda aneh itu. Setelah dimandikan dan dikafani, sama sekali tak ada hal yang aneh lagi pada jenazah Bu Sukma. Bahkan semua prosesnya berjalan dengan lancar. Setelah disolatkan, para warga dan keluarganya membawanya ke pemakaman. Namun saat di tengah perjalanan, rombongan iring-iringan jenazah berjumpa dengan Sudiman. Disitulah Sudiman bertingkah aneh. Ia tertawa kencang sambil menunjuk-nunjuk ke arah keranda Bu Sukma. Sontak semua orang berhenti, terlebih Juragan Adang yang terlihat begitu emosi, tetapi berhasil ditenangkan, karena semua orang sudah tahu kalau Sudiman memang tidak waras. Tak ada yang memikirkan tingkah Sudiman. Iring-iringan jenazah kembali berjalan, tetapi beberapa saat kemudian Sudiman berlari menyusul terus tertawa sambil melempari keranda Bu Sukma dengan batu. Beberapa warga bergegas menangkap Sudiman, membawanya ke tempat aman agar tidak mengganggu lagi. Malam menjelang, rumah Juragan Adang masih penuh dengan orang-orang yang berbela sungkawa. Kebanyakan datang dari rekan bisnis dan kerabat jauh almarhumah. Anehnya, setiap orang yang datang di desa itu, terutama ketika larut malam, pasti datang dengan membawa cerita yang sama, yakni diganggu oleh mereka yang tak kasat mata. Sampai-sampai ada yang dijahili dengan mogoknya kendaraan mereka berkali-kali. Hal tersebut membuat orang-orang yang berkunjung tak berani kembali malam itu juga. Akibatnya, rumah Juragan Adang sesak oleh banyak orang, sehingga Pak Leliwan menjadi kesulitan untuk berbicara empat mata dengan Juragan Adang. Lelaki itu berpamitan pulang dan berencana kembali keesokan hari. "Biar saya antar ya Pak Le," Abidin menawarkan diri. "Tidak perlu, saya bisa pulang sendiri. Lagi pula ada kawan yang memberikan tumpangan." "Baik kalau begitu Pak Le, terima kasih banyak." Iya Nak Abidin, ingat selalu apa yang saya katakan waktu itu. Jangan tinggalkan wajib dan sunnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam setelah kepergian Bu Sukma, Abidin dan bapaknya malah disibukkan dengan menjamu tamu, mempersiapkan kasur-kasur untuk mereka di ruang tamu hingga ruang keluarga. Ujang juga menjadi kewalahan karena harus terus berkutat di dapur untuk menghidangkan makanan dan minuman. Ada hikmahnya juga. Dengan adanya banyak orang yang menginap di sana, Juragan Adang maupun Abidin memiliki banyak teman ngobrol, sehingga dapat sedikit mengobati kesedihan di hati. Saat tengah malam, semua orang sudah terlelap. Berbeda dengan Abidin, pemuda itu sulit tidur. Ia memutuskan untuk mengaji sambil terus mendoakan ibunya. Berbeda dengan Juragan Adang yang masih menangis dalam hati. Ia terus menatap bantal kosong milik si istrinya, tempat di mana Bu Sukma tidur bersamanya. Lelaki itu terisak,
kemudian menangis terseduh-seduh. Tak menyangka istrinya pergi dengan begitu cepat. Tidur di kamar itu membuat Adang semakin sesak saja. Ia pergi keluar kamar, mencoba menenangkan diri sendiri. Ia menengok sedikit ke kamar Abidin. Putranya itu masih sibuk mengaji. Kemudian berniat untuk mengajak Ujang mengobrol. Tetapi ia tertidur di dapur karena kamarnya memang dipakai menginap para tamu. Adang menghela napas berat. Hatinya begitu sakit. Ia merenung. Entah apa yang dipikirkan. Ketika keluar, pastinya melewati tamu-tamu yang sudah tidur di ruang tamu. Tetapi Adang langsung berjingkat dan berteriak histeris. Karena yang ia lihat bukanlah orang-orang yang ia kenal, melainkan barisan para pocong dengan wajah gosong menghitam. Beberapa juga memiliki wajah hancur. Pocong-pocong itu berjajar tidur di ruang tamunya. Pocong, teriaknya histeris membangunkan semua orang yang ada di sana. Juragan Adang hanya mampu berjongkok sambil menghadap tembok dengan mata terpejam, sementara tangannya terus menunjuk ke arah ruang tamu. Di sisi lain, orang-orang yang baru bangun itu melompat kaget, membuat suasana rumah menjadi ricuh. Mana lontongnya? Mana pocongnya? Mereka yang terbaring langsung melompat, berlari celingukan, tetapi baru sadar sekian menit kemudian bahwa mereka tidak ada apa-apa. Abidin langsung berlari menemui bapaknya. Ditepuknya bahu bapaknya yang gemetaran, tetapi Juragan Adang masih enggan menoleh. Dengan cepat, Abidin membacakan sholawat di telinganya. Ujang pun tergopoh-gopoh mengambil air untuk majikannya itu. Setelahnya, Adang langsung memerut erat anaknya. Ia masih gemetaran, tetapi sudah berani membuka mata. Abidin meminta bapaknya untuk melupakan apa yang baru dilihat barusan. Abidin berhasil meyakinkan bapaknya bahwa itu hanya halusinasi saja. Suasana malam di rumah itu kembali tenang ketika Adang tidur di kamar Abidin. Semua orang juga sudah kembali beristirahat di tempatnya masing-masing. Berbeda dengan Ujang yang sulit tidur akibat menggigil kedinginan. Ia hanya terbaring di atas tikar tipis tanpa bantal dan selimut yang digelar di lantai dapur. Sesekali meruntuk kesal karena tubuhnya sudah sangat lelah, tetapi tak bisa beristirahat dengan layak. Ujang berjalan gontai untuk tidur di atas kursi kayu jati panjang yang ada di tepat di depan pintu. Sebuah ruang kecil di depan pintu yang biasa digunakan untuk menyambut tamu yang memang tidak seberapa dikenal oleh keluarga itu. Sementara di ruang tamu utama, ukurannya jauh lebih luas dan biasa digunakan untuk menyambut tamu-tamu penting atau tamu dengan jumlah yang banyak. 1 hingga 2 jam berlalu, Ujang bisa kembali tidur nyenyak. Namun, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara pintu yang diketuk kencang. Ujang menggeliat malas, lalu melirik ke arah jam dinding yang baru menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Lelaki itu menaikkan sarungnya dengan mengucek-ucek mata dan melangkah gontai langsung menyentuh ganggang pintu dan hendak membuka kuncinya. Namun, di saat ia badannya meremang hebat, merinding dan dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun, rasa kantuknya seketika hilang. Ujang memberanikan diri untuk mengintip dari jendela. Kedua mata langsung terbuka lebar. Kakinya gemetaran sambil tergetar kencing-kencing di celana. Ia melihat keranda terbang yang menabrakkan diri terus-menerus ke pintu rumah Juragan Adang. Jang, buka pintunya Jang. Jang, buka pintunya, saya mau masuk. Suara itu ia sangat hafal betul. Itu adalah suara Bu Sukma. Di tengah ketakutannya, Ujang tak bisa berteriak apalagi berlari. Seperti terpaku di lantai, bahkan tangannya tak bisa lepas dari tirai yang ia pegang. Sampai akhirnya ia terjatuh pingsan. Berita tentang keranda terbang milik almarhumah Bu Sukma sudah tersebar di mana-mana, membuat para warga berspekulasi banyak hal, sekaligus semakin tidak betah tinggal di sana. Teror hantu Wigati saja belum berakhir, sekarang ada lagi, keluh Tarno. Iya, kok ia suka banget setan-setan itu eksis di desa kita. Beda kayak desa-desa lain yang adem ayem, jawab Sulkan. Wis, ojo diomongin wae. Sudah, jangan diomongin terus. Ingat, besok jadwal ronda dimulai. Jangan sampai kita apes lagi, ucap Tarjo. Ketiga trio bapak-bapak itu
kembali melanjutkan pekerjaan mereka di perkebunan. Kemudian, beberapa saat kemudian, Sudirman melintas di depan mereka. Lelaki itu mengomel tidak jelas di sepanjang jalan. Terlebih lagi, di tangannya seperti tengah memainkan sesuatu. Sudirman membawa beberapa helai tali putih sudah sedikit lusuh oleh tanah. Ketiga orang itu hanya melihatnya sejenak, sama sekali tak berpikir yang macam-macam, karena memang bukan pertama kalinya Sudirman bertingkah aneh. Sementara Sulkan, Tarjo terlihat begitu buru-buru menyelesaikan pekerjaan mereka. Semua tamu di rumah Juragan Adang sudah pulang. Suasana rumah menjadi sepi. Bahkan setelah mengetahui keseraman di desa itu, para keluarganya malah mengatakan kapok untuk berkunjung lagi. Justru malah menyarankan agar makam Bu Sukma dipindahkan saja. Juragan Adang masih mempertimbangkan hal tersebut, sedangkan Abidin tidak menolak dan tidak pula mengiyakan. Pemuda itu tidak melarang untuk memindahkan makam ibunya, tetapi menurutnya tidak etis saja untuk dilakukan. Apalagi Bu Sukma memang baru saja meninggal. Sesuai dengan janjinya, Pak Liwon kembali mengunjungi rumah Juragan Adang. Abidin bertanya banyak hal padanya, terutama tentang apa yang sudah dilihat Ujang semalam, sebab ia yakin Ujang tidak berbohong. Bahkan sampai sekarang pun Ujang masih demam dan terus menggigil ketakutan. Sebenarnya ibu saya salah apa, Pak Le? Mengapa beliau mengalami hal semacam itu? Pak Liwon hanya tertegun mendengarnya, tetapi ia tak memiliki keberanian untuk berkata banyak. Bagaimanapun juga, keluarga itu masih berduka, sehingga Pak Liwon masih belum bisa bicara terus terang, terutama kepada Abidin. Bolehkah saya melihat kondisi Ujang? Tanyanya. Njih, silakan Pak Le. Di kamar Ujang, lelaki parubaya itu memberinya air minum yang sudah dibacakan doa-doa, meminta Ujang untuk langsung meminumnya. Kemudian meminta sedikit waktu kepada Abidin agar ia bisa mengobrol empat mata dengan Ujang. Melihat tatapan Pak Liwon yang penuh selidik, Ujang hanya bisa bertertunduk malu karena sadar bahwa apa yang sudah ia lakukan adalah kesalahan besar. Dengar Jang, Bagus, saya paham kamu bekerja untuk Juragan Adang. Kamu dibayar untuk itu. Tetapi kamu ini sudah bukan anak kecil lagi, Jang. Pasti sudah bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Ujang hanya manggut-manggut, sangat paham dengan apa yang dimaksud oleh lelaki yang ada di hadapannya. Itu adalah perbuatan musyrik dan syirik. Sama saja kamu sudah menyekutukan Allah. Itu perbuatan dosa besar. Secara tidak langsung, pasti kamu kecipratan, pasti terkena imbasnya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak Le? Jika saya tidak menurut, saya bisa kehilangan pekerjaan, sementara anak dan istri saya butuh makan. Lantas, makanan seperti apa yang kamu berikan kepada mereka, Jang? Sedikit banyak kamu pasti sudah paham dengan apa yang saya maksud. Njih, Pak Le. Lelaki itu tertunduk malu. Selama ini yang ada di dalam pikirannya hanya uang dan uang, tak peduli dengan cara apa ia mendapatkannya. Setelah puas berbicara dengan Ujang, Pak Liwon mendekati Juragan Adang yang duduk termenung di sofa ruang tamu. Langsung memanfaatkan hal tersebut, Pak Liwon berkata panjang lebar tanpa berbasa-basi. Kamu sudah tak ingatkan kematian istrimu adalah akibat dari keras kepalamu sendiri. Sontak Juragan Adang langsung menoleh ke arah Pak Liwon. Kedua matanya memerah, kemudian berkaca-kaca, hingga tak bisa lagi mengatakan apapun, karena sangat merasa bersalah. Jika kamu menjalani hidup tenang, maka akui segala kesalahanmu. Pertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah dan hukum negara kita. Apa maksudnya? Selama ini aku tidak pernah melakukan kesalahan, apalagi sampai membunuh. Jelas bukan aku yang membunuh Wigati. Semua orang tahu. Gadis itu mati dengan aneh. Terlebih saat dia mati, aku tidak ada di sini. Jawabnya dengan intonasi tinggi. Pak Liwon yang menggelengkan kepala sudah tak tahu harus berkata apa lagi untuk menyadarkan Juragan Adang. Kemudian lelaki itu mengeluarkan 2 buah keris kecil dari dalam sakunya. Sontak membuat Juragan Adang terbelalak. Matanya melotot tajam, hendak mau copot. Jadi kau yang mengambilnya?
kurang ajar. Juragan Adang naik pitam karena merasa bahwa akibat tidak ada jimat dari Ki Wereng, istri sampai tiada. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Sebab ketika kedua benda itu bersamanya, semalaman penuh Pak Leliwan bernegosiasi kepada dayang desa itu. Bahkan ia sampai terluka parah akibat bertarung dengan para prajurit tak kasat mata, hanya untuk melindungi Juragan Adang dan anaknya. Jika benda itu ia kembalikan, hal yang sama akan terulang. Pasalnya, ia merasa kecolongan atas kematian Bu Sukma. Seandainya ia tahu lebih awal tentang kedua benda yang tersimpan di balik badan Bu Sukma, tentu akan lain cerita. Kembalikan jimat itu, teriak Juragan Adang. Pak Leliwan sama sekali tak menggubrisnya. Ia beranjak bangun dari duduknya, lalu bergegas keluar menghampiri Abidin yang tengah sibuk membakar sampah dedaunan di halaman rumahnya. Dengan cepat, Pak Leliwan melemparkan kedua jimat tersebut ke dalam api yang berkobar. Juragan Adang yang mengejarnya langsung naik pitam. Dengan cepat ia melayangkan tinju berkali-kali ke wajah Pak Leliwan. Abidin langsung melerai mereka. Hal tersebut menjadi tontonan para tetangga dan orang-orang yang melintas. Juragan Adang sudah tak peduli lagi dengan apa kata orang. Dengan cepat ia mengais-ngais sampah dengan kakinya, mencoba mematikan api hanya untuk mengambil jimatnya. Sementara Pak Leliwan terus membaca doa, karena sangat paham bahwa ketika sore menjelang, para barisan prajurit kembali mengelilingi kediaman Adang. "Pak, apa yang Bapak cari, Pak?" Adang sudah juga tak peduli dengan teriakan anaknya, masih terus mengais-ngais sampah sampai menemukan yang ia cari. Namun sayang, dua keris kecil yang terbuat dari bahan kuningan tersebut sudah gosong. Beberapa bagiannya sudah tak terbentuk. Juragan Adang semakin murka. Dengan cepat ia kembali menyerang Pak Leliwan dengan membabi buta. Abidin sampai kewalahan untuk menarik bapaknya. Namun dengan bantuan para tetangga, mereka berhasil mengamankan Juragan Adang. Sementara Pak Leliwan yang terluka cepat-cepat diantar ke puskesmas terdekat. Abidin tak habis pikir dengan bapaknya. Padahal Pak Leliwan sudah membantu keluarga kita tanpa pamrih, tetapi tetap saja lelaki itu terus bersumpah serapah, bahkan mengutuk Pak Leliwan dengan kata-kata yang buruk. "Istighfar, Pak, istighfar. Jangan menyalahkan dia atas kematian ibu. Ini sudah takdir Allah." "Tahu apa kamu soal takdir? Hah? Ibumu meninggal gara-gara si Leliwan yang sok tahu itu sudah mengambil jimat-jimat ini." Merasa keceplosan, Juragan Adang langsung menutup rapat mulutnya. "Astagfirullah, jimat? Jimat apa, Pak? Sejak kapan Bapak percaya dengan hal-hal semacam itu?" Adang terlihat gugup, tak menjawab, justru malah semakin marah, membanting barang-barang yang ada di depannya, lalu masuk ke kamar dan membanting pintunya dengan sangat kencang. Abidin sudah tak tahu akan melakukan apa. Ia benar-benar kebingungan untuk menghadapi sikap bapaknya. Terlebih lagi, Juragan Adang begitu ngotot hendak memindahkan makam istrinya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abidin mengunjungi makam ibunya. Namun, ia benar-benar terkejut setelah tahu makam ibunya terlihat berantakan. Makam Bu Sukma sengaja digali oleh seseorang, entah siapa. Parahnya lagi, semua kain pocongnya diambil. Jasad Bu Sukma terlihat berantakan, tertindih tanah bercampur papan-papan kayu dengan posisi telentang. Abidin langsung turun memeriksa jasad ibunya. Bau busuk menyeruak hebat. Abidin gemetaran sekaligus menangis setelah tahu bahwa kedua mata ibunya kembali terbuka lebar. Tak tahu harus meminta tolong kepada siapa, karena ia sudah merasa sangat malu untuk menemui Pak Leliwan. Akhirnya Abidin hanya bisa berteriak minta tolong. Orang-orang yang mendengarnya langsung berdatangan. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Begitu pula dengan trio bapak-bapak yang ada di sana. Tarno, Tarjo, Sulukan saling mensikut-menyikut karena baru menyadari hal yang sama, perihal tali aneh yang dibawa dan dimainkan oleh Sudirman. Setelah makam Bu Sukma berhasil diperbaiki, kemudian kembali dikubur dengan layak dan didoakan kembali. Tanpa tunggu waktu lama, Tarjo, Tarno, dan Sulkan saling memberi isyarat satu sama lain. Ketiganya memiliki maksud dan tujuan yang sama.
langsung bergegas pergi mencari Sudiman. Mereka sepakat untuk tidak berkor-kor terlebih dahulu. Setidaknya setelah berhasil membuktikan bahwa yang dibawa Sudiman itu benar tali pocong Bu Sumaya yang hilang, maka mereka akan langsung membawanya ke balai desa. Pasalnya tingkah laku Sudiman semakin hari semakin aneh saja, justru semakin tidak lazim. Pas dicari kayak gini dia nggak muncul-muncul, persis kayak sisir di rumahku, keluh Tarno. Lah dalah, apa hubungannya sama sisir, jawab Sulkan. Di rumahku sisir itu kayak benda gaib, kalau dicari nggak ada, tapi kalau nggak dicari muncul di atas meja. Makanya coba lihat rambutku yang berkili ini, selalu kusut, jawab Tarno sambil nyengir. Beda lagi kalau di rumahku, yang sering hilang malah sendok, padahal aku nggak pernah makan sambil ngutal sendok-sendoknya, tetapi kok hilang. Wis mbuh, celetuk Tarjo. Kalau gitu coba foto ronsen dulu Jo, siapa tahu sendokmu nyangkut di tenggorokanmu, ledek Sulkan. Trio bapak-bapak itu langsung ketawa cekikikan. Memang selalu ada saja pembahasan mereka. Sudah lelah berkeliling desa, bahkan sudah mendatangi rumah Sudiman sebanyak 3 kali, tetap saja tidak ketemu. Bahkan mereka pun kembali mencari di area persawahan dan perkebunan. Tetap saja Sudiman tak kelihatan batang hidungnya. Lelah mencari, ketiganya mampir ke surau, sekedar duduk-duduk karena di sana sangat sejuk. Tanpa sadar, hari sudah mulai beranjak sore. Ketiganya tertidur pulas. Sama-sama terdengar suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Sulkan terbangun lebih dulu. Ia gelagapan dan membangunkan kedua temannya. Suasana desa sudah begitu gelap, apalagi letak surau memang berjauhan dengan rumah warga. Sulkan mengguncang tubuh temannya satu persatu. Tarno dan Tarjo sama terkejutnya. Bangun tidur langsung berjika dan ketakutan. Duh, piye ki? Gimana ini? Nggak ada pilihan lain no. Kita harus bermalam di sini. Ayo tutup pintu dan semua jendelanya, ajak Tarno. Setelah pintu dan jendela ditutup rapat, mereka bertiga duduk di sudut tembok di dekat tempat imam untuk sholat. Mulut mereka berkomat kami membaca doa, sebab terdengar suara burung cirak yang berterbangan di atas surau. Ya Allah, piye iki, ucap Tarno lagi. Berdoa no, berdoa. Ayo kita berdoa, minta perlindungan Gusti Allah, jawab Sulkan. Tarno manggut-manggut, kemudian tangannya mulai menghadap ke arah kiblat dan sedikit mendongak. Sementara kedua sahabatnya, Tarjo dan Sulkan, melakukan hal yang sama, bersiap untuk mengaminkan. Ya Allah, lindungilah kami semua dari gangguan hal-hal yang buruk. Lindungilah kami dari gangguan setan, memedi, dedemit. Amin. Ya Allah, tolong buat malam ini cepat berlalu, agar kami semua bisa pulang ke rumah masing-masing dengan aman dan selamat. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, tolong jangan buat bujuku Jum menjadi marah karena hari ini aku belum ngarit. Menyadari doa temannya berubah menjadi nyeleneh, Sulkan dan Tarjo langsung menoyor kepala Tarno dari belakang. Tarno hanya bisa kesak-kesik, menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu fokus untuk kembali memimpin doa. Sementara di luar, suara burung cirak terdengar semakin keras saja. Trio bapak-bapak itu menjadi was-was, hanya duduk saling berdekatan. Tak ada satupun yang berani keluar untuk mengusir burung yang dianggap sebagai pembawa kabar buruk tersebut. Mereka sedikit merasa lega ketika suara burung cirak menghilang. Namun tak lama kemudian, di halaman surau berlantai papan kayu itu, mereka mendengar suara langkah kaki. Semuanya langsung memejamkan pendengarannya. Tidak salah lagi, itu memang langkah kaki seseorang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sangat aneh jika ada orang yang mampir ke surau malam-malam begini. Apalagi sudah lama surau ini kosong, karena hampir tidak pernah dipakai untuk sholat. Ketiganya saling sikut-menyikut meminta salah satu di antara mereka untuk mengintip. Sulkan pun beranjak, memberanikan diri untuk mengintip dari celah bawah pintu. Lelaki itu nungging untuk memantau. Ternyata benar, memang terlihat sekelebatan aktivitas seseorang di sana. Namun tentu sulit untuk melihat wajahnya, karena Sulkan hanya bisa melihat kakinya saja. Kakinya napak di tanah, ucapnya lirih. Berarti bukan demit,
jawab Tarno tak kalah pelan. Dikarenakan sangat yakin bahwa yang ada di luar sana adalah manusia. Tarno dan Sulkan dengan percaya diri membuka jendela surau. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sosok kepala yang terikat tali pocong dengan lubang hidung yang tersumpal kapas. Wah, demit! Keduanya langsung berteriak histeris, lari kalang kabut, ikut berdesakan duduk di samping Tarjo. Sejurus kemudian, Tarjo malah tertawa ngakak hingga terpingkal-pingkal. Sulkan dan Tarno yang tadinya masih menutup mata, gemetar karena ketakutan merasa heran, lalu celengukan. Ternyata yang ada di balik jendela adalah Sudiman, orang yang mereka cari seharian. Namun tak mengapa ia berdandan begitu, bikin takut orang saja. Walah Sontoloyo, Sulkan dan Tarno merasa kesal, sementara Tarjo tak berhenti untuk tertawa. Ketiga sahabat itu langsung keluar dan menemui Sudiman. Lelaki itu berjalan sesekali melompat-lompat, kemudian tertawa kegirangan. Kue ngapain ngono kue? Kamu ngapain kayak gitu? Tanya Sulkan. Aku dadi wong sugi, yang ngene iki dadi wong sugi. Aku jadi orang kaya, ya begini ini jadinya orang kaya. Sudiman memberikan jawaban yang tidak jelas. Akan tetapi, trio bapak-bapak itu masih tetap sabar menghadapinya. Lah wong sugi kok kayak pocong, sahur Tarjo. Lah, orang kaya kok kayak pocong. Lah iki yang tak ambilkan tali pocong yang wong sugi. Kata Wigati, kalau ambil ini aku bisa ketularan sugi. Dek, mendengar penjelasan Sudiman, terlebih setelah nama Wigati disebut, entah mengapa suasana saat itu menjadi lain. Angin malam yang berembus meninggalkan bau anyir, berbarengan dengan bulu kuduk ketiga yang tiba-tiba menghilang. Tarno, Tarjo, dan Sulkan saling berpandangan. Namun di saat itu juga mereka saling bersyarat untuk menangkap Sudiman. Sulkan mulai memberikan aba-aba. Dengan cepat mereka merangkul Sudiman. Lalu Sulkan melepas sarungnya untuk mengikat Sudiman di salah satu tiang yang ada di halaman surau. Leh, nyapu kue, aku ini wong sugi. Ini melanggar HAM karena kalian tidak memanusiakan wong sugi kayak aku. Mereka membiarkan Sudiman terus mengoceh. Tak menunggu lama, ketiganya langsung berlari tunggang langgang menuju rumah Pak Kades. Di tempat lain, di dalam ruang ritualnya, Ki Wereng merasa terusik karena jin-jin kiriman yang ada di dalam jimat keris milik Juragan Adang kembali padanya bagai kilatan cahaya yang tiba-tiba saja menyerangnya. Lelaki tua bertubuh cungkring itu menjadi kewalahan. Tubuhnya terpeletal beberapa kali sambil menabrak tembok. Ia kesakitan tetapi berhasil memasukkan jin-jin kiriman itu ke dalam wadah keris yang lain. Kurang ajar, siapa yang sudah berani ikut campur? Ki Wereng langsung terbatuk-batuk, kemudian kembali pada posisi duduknya untuk kembali bermeditasi. Sesaat kemudian, ia melihat bayangan wajah Paleliwon. Ia bertambah murka, hendak melakukan pembalasan. Dengan ekspresi wajah yang bengis, Ki Wereng menggunakan semua sesajen yang ada di hadapannya, membakarnya ke dalam wadah cawan yang lebih besar, kemudian mulai merapal mantra-mantra. Telapak tangan kanan yang semua jarinya penuh dengan cincin aki itu diletakkan di atas asap bakaran sesajen. Mulutnya semakin gencar mengucap mantra. Namun sesaat kemudian ia kembali terpental. Saat hendak berdiri, dadanya terasa panas, perutnya pun terasa melilit. Lalu ia memuntahkan semua makanan yang ada di perut. Tak berhenti sampai di situ saja. Dadanya semakin terasa panas. Ia kembali terbatuk-batuk hingga memuntahkan banyak darah agak sedikit kekentalan. Napas Ki Wereng tersengal, dadanya kembang kempis. Walaupun sudah terluka, ia berusaha untuk tetap memperbaiki posisi duduknya walaupun tak sesempurna biasanya. Sangat menolak untuk kalah, ia sesumbar hingga mengucapkan sumpah. Siapapun kamu yang sudah berani kucampur, aku akan membalasmu dengan sampai titik darah penghabisan. Aku bersumpah akan menggunakan seluruh dedemit pasukanku untuk melawanmu. Jika tidak bisa, maka jangan panggil aku Ki Wereng. Entah mengapa suara guntur tiba-tiba menggelegar. Suara langit turut menyimak ucapannya. Merasa tak cukup untuk memberikan pembalasan kepada Paleliwon dari kejauhan, dukun licik itu malah bertekad untuk pergi ke rumah Juragan Adang. Tak tahu pembalasan apa yang sudah tersusun di otaknya.